Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke rekan-rekan, kembali lagi di channel kita. Kali ini mendapati servisan yaitu lensa Nikon 105 f2,8 mikro. Dan ini penampakannya. Oke teman-teman, jadi di bagian dalam ini terdapat banyak sekali jamurnya. Jadi bukan bibit lagi, yaitu jamur. Itu pas ada di bagian depan diafragma. Jadi teman-teman bisa melihat itu jamurnya. Ini sedang saya teropong-teropong. Nah jadi mungkin teman-teman bisa melihat dengan jelas. Dan untuk bagian belakangnya ini, di bagian dalamnya tuh juga banyak bibit-bibit jamurnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk Nikon 105 f2,8 mikro ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke teman-teman dan sahabatku yang ada di Semarang, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke sahabat Nusantara, jadi untuk lensa Nikon mikro ini harus hati-hati sekali karena pin-pin untuk membuka lensanya ini sangatlah kecil. Nah itu satu. Terus yang kedua, optik-optiknya juga sangat riskan ya, karena ini optiknya kecil-kecil dan cukup banyak. Jadi kita harus hati-hati untuk mengcleaning lensa yang cukup baik ini. Dan di sini kita menggunakan water cleaning yang cukup baik agar menghasilkan yang baik. Dan juga jangan lupa untuk kapasnya juga kita pakai kapas yang terbaik, karena ada beberapa kapas itu yang bisa merusak dari segi coating. Nah banyak sekali lah, karena kapasnya itu berserat. Nah itu dia yang akan membuat coating atau warna daripada setiap lembar-lembar optik itu menjadi cacat. Nah biasanya itu terjadi karena kapas yang kita pakai itu kapasnya kurang baik, jadi kapasnya berserat. Nah seperti banyak yang beredar itu, dengan gampangnya ada kapas buat luka, terus ada juga kapas kosmetik, dan juga ada kapas ya buat mayat. Nah biasanya itu kapas-kapas itu gampang kita jumpai. Nah kapas-kapas yang itu banyak sekali seratnya, jadi tidak cocok atau tidak baik dipakai untuk cleaning lensa, viewfinder, atau juga sensor. Nah jadi untuk menghasilkan hasil yang baik tentunya kita harus memakai kapas yang terbaik dan juga water cleaning yang terbaik. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini nanti bibit-bibitnya kita akan bersihkan semua lembar demi lembar. Nanti kita akan coba cek mana yang harus kita cleaning dan mana yang tidak kita akan cleaning. Oke untuk sahabat Nusantara, jadi untuk sahabat Nusantara yang ingin menghubungi saya, tadi kita sudah cantumkan nomor yang nanti rekan-rekan ingin menghubungi. Tadi kita sudah cantumkan di DVD ini. Nanti kita juga akan cantumkan di definisi nomor WhatsApp yang dimana rekan-rekan ingin menghubungi, yang ingin dibantu untuk perbaikan lensa maupun bodi. Nah ini sudah bagus, optiknya sudah celing, tidak ada jamur-jamurnya lagi. Kayaknya di bagian depan nih masih ada jamur nih. Nanti kita akan coba bersihkan sampai benar-benar tuntas. Nah nanti kalau udah tuntas hasilnya, wah ini keren banget nih. Ini
lensa jarang sekali orang mendapatkan lensa secantik ini ya untuk ukuran 105 f2,8 ini. Nah, oke teman-teman, jadi kita di sini menerima jasa perbaikan baik lensa maupun bodi. Jadi untuk semua kamera termasuk dari kamera manual, kamera autofocus, DSLR, dan mirrorless dan juga digicam. Nah, kita menangani semua untuk bodinya dan juga untuk lensanya juga kita menangani kamera manual yaitu point shoot, rangefinder, SRL, dan TRL. Itu untuk kamera manualnya berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Dan untuk kamera mirrorlessnya juga ada Olympus, terus ada Nikon, ada Canon, ada Sony. Kita juga menangani berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Dan untuk digitalnya ada Nikon, Canon, dan berbagainya dengan berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, baik kerusakan bodi maupun kerusakan lensa. Dan lensanya dari lensa manual berbagai macam tipe, merek, dan ukuran, dan juga kamera autofocus atau kamera digital berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita bisa melalui chatting-chatting, kita bisa memperjelas melalui WhatsApp. Nah, untuk domisili kita untuk di area Jakarta Pusat bisa langsung mampir, kita ada di area Pasar Baru, tepatnya di Gedung Arko lantai 3. Dan untuk di luar daerah seperti yang ini dari Semarang bisa kirim-kirim, nanti alamatnya kita bisa melalui WhatsApp. Oke teman-teman, ini untuk bagian depannya sudah selesai. Nah, nanti kita akan coba untuk bagian belakangnya. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk bagian belakangnya ini agak sedikit ribet bukannya. Jadi kita harus bongkar semua, ada 4 baut, dan itu kita bongkar semua 4 baut untuk mounting dan 3 baut untuk pegangan pin, dan juga 2 baut untuk pin. Jadi ini dibuka semua agar ngangkat lensanya itu lebih mudah. Nah, angkat lensanya lebih mudah agar lebih gampang untuk di cleaning. Dan dari situ pemasangannya nanti juga agak sedikit ribet ya, karena ini adalah skill atau teknik untuk memasang atau merangkai lagi. Ini tidak semudah yang teman-teman kira. Jadi untuk lensa seri 105 f2,8 ini tidak semudah Nikon AFD yang seri 18 maupun 50 mili f1,4. Nah, ini lebih rumit. Karena apa? Karena dia mempunyai tuas diafragma tuh yang panjang, ya sekitar 15 cm itu tuasnya, dan itu harus presisi. Kalau nggak presisi nanti diafragmanya tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, jadi dengan tuas yang panjang, karena ini makronya sampai di 0,30 cm. Jadi ini terdekatnya sampai 30 cm. Nah, jadi mempunyai tuas yang panjang itu sampai ke 0,30 cm. Jadi harus benar-benar presisi. Oke, sahabat Nusantara, ini sudah kita keluarkan 2 lembar optik-optiknya, dan di sini kita menemukan lanjutan daripada di bagian depan tadi. Tadi kita bagian depan itu sudah mengcleaning
sampai ke belakang diafragma. Nah sekarang ini tadi kan optik diafragma, depannya diafragma, terus belakangnya ada optik, dan ini di belakangnya lagi. Nah ini jadi sudah kena semua ya, dari diafragma dan belakangnya optik yang di belakang diafragma itu. Nah ini sudah kena, sudah bersih. Nah tinggal 2 lembar lagi yang nanti kita akan bersihkan. Lantas dari situ kita akan merakit semua kembali seperti semula, dan kita akan coba untuk putar secara manual fokusnya maksudnya apakah sampai ke titik seperti semula, dan juga bukaannya itu aperturnya juga harus kembali seperti semula. Nanti kita akan coba setelah semua ini kita rakit kembali. Oke teman-teman, jadi ini adalah optik terakhir. Nah tadi kita sudah teropong, semuanya sudah oke, sudah tidak ada bibit-bibit jamurnya, dan juga debu-debunya juga sudah bersih semua. Jadi kita tinggal merakit lagi, dan ini dipastikan semua sudah safety, sudah baik. Nanti hasilnya pun akan baik. Karena apa? Karena optik-optiknya ini sudah kembali lagi, warna-warnanya sudah cerah, coating-coatingnya dari biru, merah, hijau, ungu, orange, semuanya sudah oke banget nih. Jadi hasilnya pun pasti jamin oke banget. Dan untuk pemasangan bagian belakang ini harus sangat hati-hati, karena di sini ada pin untuk diafragma dan juga pin untuk autofokus.
Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ceroboh ini yang dikhawatirkan, nanti takutnya fleksibelnya robek. Nah, itu kan jadi kerjaan lagi buat kita. Jadi jangan sampai fleksibelnya robek. Jadi kita harus lebih hati-hati dan menghargai barang orang. Jadi bekerja dengan baik supaya orang yang mempunyai barang ini puas dengan hasil kerja kita. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning dan hasilnya sangat memuaskan. Dan nanti kita akan terawang melalui lampu untuk melihat apakah masih ada bibit-bibit jamurnya. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah cleaning untuk lensa Nikon AF 105 f2,8 ini. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat membuat inspirasi dan pengetahuan seputar dunia fotografi. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.